Sauti bukanlah sekedar catatan kaki. Bagi sebuah kebudayaan modern bangsa Melayu yang raya, ia adalah sebuah kitab besar. Meski hari ini tak atau belum banyak yang membacanya, pikirannya tentang masa depan, karya-karyanya yang melintasi benua dan semangat zaman menjadi kodifikasi yang genial nan menggelora. Demikianlah ia mencatat berbagai arus yang menghampirinya. India, Portugis, Persia, Spanyol, Arab, Cina, Melayu, dan seterusnya. Dan mengubahnya menjadi semacam manifesto, semacam kredo tentang apa yang harus diperjuangkan. Perspektif yang membuat kita bisa melihat diri sendiri di tengah keramaian pergaulan dunia. Sauti itu udah dulu penari. Dia penari mas pemain bola dulu kalau nggak salah. Nah, jadi dia menciptakan tari serampang 12 itu dari bergerakan permainan bola juga, ada namanya timang bola. Itulah dia dirombaknya lagi cemana dari tarian sekarang inilah ada 12 ragam dia kata bilang. Dan itu udah pakem dan nggak bisa diatur lagi gitu. Ini dulu rumah Tengku Raji Anwar. Di sini berdiam putra mahkota Sultan Serdang, sahabat Sauti muda. Ia yang menampilkan tari rakyat Melayu di istana, yang kemudian berkembang menjadi tari serampang 12 dan tari-tari lainnya gubahan guru Sauti. Rumah ahli waris istana yang seniman hebat ini tinggal menunggu hari saja untuk dirubuhkan. Dan kemudian menjadi ruko, dan ruko. Nah, dia memang ngajar dia strength kan. Jadi saya dulu kan sepasangan sama kakak saya. Kakak saya sudah meninggal. Bisa strength ngajar. Kalau salah dia nggak
inilah marah lah betul ya. Marah. Kita emang belajar sama dia tuh nggak boleh main-main. Iya. Kalau belajar betul-betul belajar. Nggak ada main. Kalau istirahat, cuma belajar lagi terus. Iya, dia memang, tapi memang lah. Fokus Dia ngajar. Nah, kalau bisa kita nanti dinjit. Injil. Nah, gitu gini kan. Kalau kita gitu kan enak, kita gerak badan gitu. Cantik deh, ya. Iya. Kalau kita di juri, dia perhatikan betul kaki. Oh. Diperhatikannya Situ betul. apanya itu ya? Cuma kaki. Macam tangan nggak boleh gini, kata nggak boleh. Jadi kan sedikit aja. Nah, di bawah. Nah, kita sopan santun maju itu kan ada. Nah, jadi itu lihat. Dulu kan kami belajar itu kan di lantai ini dikasih gerak-gerak kemana-mana gitu. Oh, di lantai? Pola. Kita kan kadang-kadang banyak orang salah gitu kan. Enggak, mesti. Nah, ini Baliknya sama atau yang kebalik-balik gitu ya. bagus lah dia ngajarnya. Kalau kita hobi memang kita cepat dapat. Saya dulu belajar sama kakak saya lah, sudah meninggal kan. Jadi kan kalau mau pergi ke sama dia tuh belajar, kita di rumah betul-betul dulu. Sama dia kan bisa main-main. Tapi puas kita belajar sama dia. Tahu orang kok kalau main. Ini pasti dulu murid Pak Soki ya kan. Sempat saya ikut sembara kan, di Medan. Saya juara 1 mudi-mudi di Sedang. Ya? Iya. Waktu mengikuti Sumatera Utara di final saya jatuh. Ini waktu sapu tangan itu lepas sapu tangan. Anak sekarang lain lah dia sama ini. Udah lantar banyak kreasi baru macam-macam ini. Inilah maunya dibagus apalagi lah melakukan. Kayaknya ditampilkan lagi lah. Mau senang saya dengar ada mau sayembara gitu. Senang. Antara jiwa kita yang melainkan masih ada kan gitu kan, jadi semangat. Ini anak saya ini kayak gitu. Nggak bisa naik. Artinya bukan sekedar lompat, karena tari itu mulai nilai-nilai budaya. Di tari itu ternampak situ budaya kita sebagai wanita, bagaimana tangan kalau menari tidak menampakkan ketiak. Manis sekali. Dengan senyum yang manis, langkah yang teratur, semuanya itu menambah indah tari Serampang 12 yang dilengkapi oleh Pak Sayuti. Karena tari ini sudah ada dari dulu, tari Melayu ini sudah ada. Cuman Pak Sayuti telah mengkombinir gerakan-gerakan yang manis ini menjadi sebuah tarian yang sangat populer yang dicintai oleh Bung Karno. Cermatilah potret lama yang berwarna sepia itu. Serombongan penari dengan baju kurung bersanggul cantik, dan yang lelaki dengan teluk belanga dan peci yang sengaja dimiringkan, berdampingan dengan seorang presiden dari sebuah negeri yang baru merdeka, baru 10 tahun merdeka. Tidakkah itu pemandangan yang menggetarkan? Pintar dan ramah, apa kalau dia memang baik lah, itulah tahu saya ya kan. Tapi mana kita tahu pula ya, nanti tahu orang bilang gini-gini. Tapi saya sebagai menantunya ya kan, selain dari menantu memang saya familinya juga. Jadi Pak Sayuti itu adalah pegawai dari Gedung Kesenian. Jadi kami sering bertemu. Orangnya sangat sederhana. Betul itu, memang dia tidak pemarah. Dia santun dengan sangat lembut. Tapi disiplinnya bukan main. Kalau saat kami disuruh latihan salah sedikit, tuh salah. Coba sekali lagi, begitu. Tapi dengan baik dia menegurnya. Ternyata yang orangnya sangat sederhana sekali dan tidak pernah ada istilah menyalahkan kepada sang murid. Oh ini salah, oh ini betulnya begini, tidak. Hanya selalu mengatakan sebaiknya begini,
mungkin kalau ditambah ini akan lebih indah. Nah itu. Jadi beliau selalu mengatakan hal-hal yang selalu sifatnya mendidik. Semua cucunya dilatihnya, termasuklah kakak dia saya itu tadi, yang tadi cara kalau dia bicara maunya membuat tarian atau apa, nanti bicara sama suami saya itu saya tidak, kan gini aja duduk saya sering gitu. Cuman dia sering ke Jakarta dulu kan mengajar dia, bagian mendiang Istana Negara Soekarno, Fatmawati, iya. Fatma ya. Ah, itu ajaran dia itu. Mancing itulah hobi dia itu. Nanti kalau dari sini kan, sini kadang kita kan perempuan ibu, kalau udah apa kan bosen nengoknya kan kerja kita kan banyak. Udahlah tak usah mancing, tidak. Udang apa ikan? Itulah kalau kata suami saya itu ya anaknya, udang apa ikan? Asal jawab aja saya udang gitu. Memang benar udang. Dulu kan pantai terkenal itu. Iya. Kan keluarga masih banyak juga. Dulu mulai yang belakang ini lah dulu. Di sini dia yang lama. Belakang sini. Iya, ini yang terakhir. Jadi kami karena ingin merayakan Tari Serampang 12 itu sekaligus mengenang selalu Pak Guru Sauti ini dari Anjungan Sumatera Utara Taman Mini membuat festival Serampang 12 senusantara. Nah, kita ulangi lagi lah sejarah itu. Iya. Nah, ini dia kami buatkan posternya. Oh, ini dia mah. Mendiang penuh rumah kami, tapi adik-adik mau ya. Saya pasti diam aja. Ya. Memang bukan apa, memang kesayangannya lah. Dan ini dia anak yang kedua. Iya. Di rumah ini, Sauti menghabiskan masa tuanya, melatih tari untuk anak-anak di Perbaungan, dan memikirkan masa depan Serampang 12 dan tari-tari kubahannya yang lain. Di rumah ini pula, ia acap menerima utusan Bung Karno, sang presiden, yang kemudian mengirimnya ke Beijing untuk mengajarkan tari Serampang 12 atau membawa rombongan penari Serampang 12 ke Moskow dan kota-kota besar di Eropa. Rumah yang kini dipenuhi lelawa bukan lagi milik keluarga Guru Sauti. Betapa indahnya jika di depan rumah ini terpasang tulisan Museum Sauti, Sang Maestro, penggubah tari Serampang 12 yang mendunia. Luar biasa. Kami itu apa Serampang 12 itulah dipinjam Tengku Abu Nawar Sinar. Saya kasih. Mudah-mudahan. Saya pun tak tahu, dia pun meninggal ya kan. Udah semuanya tak ada, gambar dia aja pun udah tak ada sama saya.
Sebaiknya kita membayangkannya sebagai seorang muda yang membuka pagi Indonesia dengan semangat yang segar. Tapi ia, Sauti itu, bukan juga sekedar anak muda. Bukan pula sekedar penari. Ia adalah pemikir dan perancang strategi kebudayaan yang cermat, visioner, dan amatlah dahsyat. Kita tak patut mengabaikannya.